Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Ervina Ayu Wulandari, NIM 161, Suci Nur Aini, NIM 162, dan Kresnanda NIM 232 dari Akuntansi E 2018. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis laporan keuangan dari PT Akasa Wira Internasional Tbk atau PT ADES. Nah, PT Akasa Wira Internasional Tbk atau PT ADES sendiri didirikan dengan nama PT Alvindo Putra Setia pada tahun 1985. Nah, nama perusahaan telah diubah beberapa kali sehingga terakhir pada tahun 2010, nama perusahaan diubah menjadi PT Akasa Wira Internasional Tbk seperti saat ini. Nah, PT ADES ini sendiri bergerak dalam industri air kemasan, kosmetika, minuman ringan susu kedelai, dan juga distribusi produk kosmetika profesional merek Wella & Clarion. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang analisis rasio. Nah, analisis rasio ini merupakan analisis yang paling populer dan sering digunakan. Nah, dalam analisis ini mengacu pada hubungan secara ekonomis. Dalam analisis rasio sendiri ada 5 macam rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang kedua ada rasio solvabilitas atau solvency ratio. Yang ketiga ada rasio aktivitas atau activity ratio. Yang keempat ada rasio probabilitas atau probability ratio. Yang kelima ada rasio pasar atau market ratio. Kita akan membahas tentang rasio likuiditas atau liquidity ratio. Nah, rasio likuiditas sendiri yaitu rasio yang menggambarkan atau mengevaluasi sejauh mana perusahaan dapat membayar utang jangka pendeknya. Nah, untuk menghitungnya digunakan yang pertama, modal kerja atau working capital. Nah, modal kerja ini digunakan sebagai dasar bagi perusahaan mengukur kemampuan membayar utang lancarnya. Modal kerja rumusnya yaitu aset lancar dikurangi utang lancar, yaitu sebesar 294.244 dikurangi 244.888, yaitu sama dengan 49.356. Nah, kesimpulannya yaitu modal kerja bersih yang ada sebesar Rp49.356.000 pada PT ADES ini tahun 2017 jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2016. Yang kedua ada rasio lancar atau current ratio. Nah, rasio lancar ini yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Rasio lancar yaitu rumusnya aset lancar dibagi utang lancar, yaitu sebesar 294.244 dibagi 244.888. Hasilnya itu 1,20. Nah, rasio lancar yang ada pada tahun 2017 sebesar 1,20 ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 1,64. Yang ketiga ada rasio cepat atau quick ratio. Nah, rasio cepat ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam kecepatan pembayaran hutang. Nah, dalam rumus ini persediaan dikeluarkan dari aktiva lancar, sehingga rumusnya menjadi aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar, yaitu sebesar 294.244 dikurangi 107.977 dibagi 244.888. Hasilnya yaitu 1,4. Nah, rasio yang cepat ini setelah dihitung sejumlah 1,4, maka PT ADES ini belum bisa dikatakan baik karena rasionya di bawah 1,5. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis solvabilitas, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk pembiayaan dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar. Nah, yang pertama yaitu debt ratio. Nah, debt ratio ini memiliki rumus total debt dibagi total aset, yaitu sebesar 417.225 dibagi 840.236. Hasilnya yaitu 49,7%, sehingga rasio hutang yang ada pada PT ADES sebesar 49,7% pada tahun 2017. Kedua, ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio memiliki rumus total debt dibagi total equity, sehingga hasilnya 417.225 dibagi 423,11. Hasilnya yaitu 98,6%, sehingga debt to equity ratio pada tahun 2017 PT ADES sebesar 98,6%. Yang ketiga ada tim interest earned.
Tim interest earned sendiri memiliki rumus earning before interest and tax atau EBIT dibagi interest charge, yaitu sebesar 78.038 dibagi 22.269. Hasilnya yaitu 3,32. Hal ini berarti pendapatan atau laba operasi perusahaan PT Ades yaitu 3,32 kali lebih besar dari biaya beban bunga tahunannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis aktivitas atau activity ratio. Nah, analisis aktivitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset. Yang pertama ada inventory turnover ratio atau at cost. Nah, rumusnya yaitu cost of goods sold dibagi average inventory, yaitu sebesar 375.546 dibagi 101.726, yaitu sebesar 3,70. Nah, jadi inventory turnover ratio at cost pada PT Ades tahun 2017 sebesar 3,70. Kedua ada inventory turnover ratio at market. Rumusnya yaitu sales dibagi average inventory, yaitu sebesar 814.490 dibagi 101.726. Hasilnya yaitu 8. Jadi inventory turnover ratio at market pada PT Ades tahun 2017 sebesar 8. Yang ketiga ada average collection ratio. Nah, rumusnya sendiri yaitu receivable dibagi sales per day, yaitu sebesar 14.437 dibagi 2.262. Hasilnya yaitu 62,97. Jadi, average collection ratio PT Ades pada tahun 2017 sebesar 62,97. Nah, yang keempat ada working capital turnover. Nah, rumusnya yaitu sales dibagi net working, yaitu sebesar 814.490 dibagi 49.356. Hasilnya 16,5. Jadi, working capital turnover PT Ades tahun 2017 sebesar 16,5. Nah, yang kelima ada fixed asset turnover. Nah, rumusnya yaitu sales dibagi net fixed, yaitu sebesar 814.490 dibagi 478.184. Hasilnya yaitu 1,70. Sehingga fixed asset turnover PT Ades tahun 2017 sebesar 1,70. Ketujuh ada total asset turnover. Nah, rumusnya yaitu sales dibagi total asset, yaitu sebesar 814.490 dibagi 840.236, yaitu 0,96. Jadi, total asset turnover PT Ades tahun 2017 sebesar 0,96. Selanjutnya, ada analisis profitabilitas atau probability ratio. Nah, analisis ini digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama, ada gross profit margin. Rumusnya yaitu sales dikurangi cost of goods sold dibagi sales, yaitu sebesar 814.490 dikurangi 375.546 dibagi 814.490, sehingga hasilnya 53,89%. Jadi, gross profit margin tahun 2017 PT Ades sebesar 53,89%. Nah, yang kedua ada net profit margin. Net profit margin yaitu rumusnya net income dibagi sales, yaitu sebesar 38.242 dibagi 814.490, yaitu hasilnya 4,7%. Jadi, net profit margin PT Ades sebesar 4,7%. Nah, kemudian yang ketiga ada basic earning power, yaitu rumusnya EBIT dibagi total asset, yaitu sebesar 74.038 dibagi 840.236. Hasilnya 8,81%. Jadi, basic earning power PT Ades tahun 2017 sebesar 8,81%. Keempat, ada operating profit margin. Nah, operating profit margin ini memiliki rumus EBIT dibagi sales, yaitu sebesar 74.038 dibagi 814.490, yaitu sama dengan 9,09%. Jadi, operating profit margin tahun 2017 PT Ades sebesar 9,09%. Yang kelima ada return of asset atau ROA. Nah, ROA sendiri rumusnya net income dibagi total asset, yaitu sebesar 6.722 dibagi
840.236, yaitu sebesar 0,8%. Jadi, ROA tahun 2017 PT AD sebesar 0,8%. Nah, yang terakhir ada return on equity atau ROE. Nah, ROE sendiri rumusnya net income dibagi net worth atau equity, yaitu sebesar 6.722 dibagi 423,11, yaitu sebesar 1,59%. Jadi, return on equity pada PT AD tahun 2017 sebesar 1,59%.